Apa sih motivasi seorang anak muda ini akhirnya ke DPRD gitu? Membangun kembali lah anak muda membangun karakteristiknya anak muda di penjaringan seperti apa. Makanya anak muda sekarang harus melek politik lah. Apa itu politik dan apa kegunaannya politik atau gimana cara pandangnya politik itu seperti apa gitu. Nah, mau dia ngomong apapun, saya ini sudah membangun dan sudah ada buktinya gitu, daripada mereka orang tua yang hanya bisa ngomong dan juga hanya bisa komen aja, tapi dia tidak bisa berbuat apa-apa gitu. Halo pemirsa IBC Media, kembali lagi dengan saya Dian Hardianti dalam acara podcast Apa Kata Indonesia hanya di catatan Jamilah. Oke, pemirsa, saat ini saya kedatangan narasumber podcast anak muda luar biasa, di mana beliau ini mempunyai harapan muda penjaringan, di mana memang beliau ini adalah seorang anak muda berasal dari penjaringan dan memiliki harapan agar khususnya daerah DKI Jakarta, khususnya di daerah penjaringan ini memiliki harapan-harapan yang luas untuk kedepannya. Oke pemirsa, saat ini saya sudah bersama dengan Heru Margi Pangestu. Halo Bang. Halo Mbak. Apa kabar? Baik, kabar baik, alhamdulillah. Ini adalah seorang calon legislatif dari Partai Hanura. Betul. DPRD Provinsi DKI Jakarta Dapil 3. Penjaringan ya. Penjaringan. Mana aja sih mungkin kawasannya? Penjaringan, Priuk, sama Pademangan. Penjaringan, Priuk, dan Pademangan. Wah, ini orang-orang Penjaringan, Priuk, Pademangan nih. Ini salah satu calegnya ya. Oke, Bang, ini anak muda dan sekarang nyalek untuk DPRD DKI Jakarta. Betul. Apa sih sebenarnya motivasinya? Kan sebenarnya tidak banyak ya. Kalau kita bisa bilang mungkin walaupun banyak, tapi untuk politik biasanya tuh orang-orang tua yang maju. Ini kenapa nih salah satunya kenapa motivasinya bisa maju? Yang pertama memang pengen beribadah lebih aja sih. Wah, oke. Itu dulu. Setelah itu karena saya ini punya beban moral kepada teman-teman anak muda penjaringan, mereka ini sangat mengharapkan perwakilan mereka ini ada di DPRD untuk menyerap aspirasi mereka. Karena kan selama ini kenapa saya harus maju, karena selama anggota DPRD yang sudah jadi tidak pernah turun ke bawah. Oke. Hanya reses, tapi tidak pernah menyalurkan aspirasi mereka. Makanya saya dipinta kepada teman-teman untuk maju sebagai anggota DPRD. Mungkin bisa mewakili mereka-mereka anak muda, terutama masyarakat yang ada di Penjaringan atau Pademangan dan Priok. Gitu. Oke, itulah kenapa tadi tagline atau motivasinya adalah harapan muda Penjaringan. Betul. Karena ada harapan dari anak-anak muda tersebut. Ya, bukan mengasih harapan, tapi mereka berharap kepada saya untuk menyalurkan aspirasi mereka. Gitu. Oke. Dinilai DPRD sebelumnya itu tidak terlalu menyerap aspirasi di daerah tersebut. Ya, betul. Karena kan Penjaringan itu Jakarta Utara daerah pemukiman padat penduduk yang ada di pinggir kota Jakarta, terutama pesisir lah. Itu makanya saya hadir untuk bersama-sama membuat wilayah kita ini bareng-bareng untuk membangun kembali lah yang sudah pernah kita bareng-bareng gotong royong gitu sih. Oke, ada harapan akhirnya dari anak muda tersebut dan meminta harapannya pun kepada anak muda langsung seperti itu ya. Tapi ini kalau bisa dibilang apa sih motivasi seorang anak muda ini akhirnya ke DPRD gitu loh? Kenapa nggak mungkin tingkatan yang rendah dulu langsung DPRD atau mungkin nggak ke DPR langsung? Kenapa Bang? Sebelumnya memang saya ada di tim komunikasinya staf presiden. Terus juga saya sekarang ada di tim komunikasinya staf khusus komisaris PLN. Karena kalau secara lingkup di nasional mungkin saya bisa bantu, tapi kan kalau untuk secara lokal di Jakarta saya ini belum punya kekuatan lah atau memahami peta politik yang ada di birokrasi Jakarta gitu. Karena saya harus turun langsung di sistem itu, makanya saya harus ada di sistem itu gitu kan. Nah, yang kedua motivasinya itu saya harus bisa membangun kembali lah
anak muda membangun karakteristiknya anak muda di penjaringan seperti apa, makanya saya harus turun. Nah, kalau untuk tingkatan langsung DPRD, kalau secara infrastruktur di wilayah, RT, RW, LMK, dan FKDM itu kita sudah mempunyai anak-anak muda di penjaringan. Gitu. Dan latar belakang saya memang saya ketua Forum Pemuda Penjaringan. Yang ada di penjaringan itu anak mudanya, kebetulan saya ketuanya, dan saya salah satu pengurus Karang Taruna di DKI Jakarta. Oke. Kemungkinan saya harus ada di DPRD gitu. Akhirnya mungkin organisasi-organisasi tersebut yang buat abang ya udah ke DPRD gitu ya. Sekalian. Bukan aji mumpung. Bukan aji mumpung. Tapi memang sudah melewati proses-proses tersebut ya. Tapi tadi yang menarik adalah abang sendiri ini dekat katanya dengan Joko Widodo, Pak Presiden yang sekarang. Itu seperti apa, mungkin bisa diceritakan nih? Dekat sih enggak ya, tetapi kenal aja gitu. Kenal aja. Jadi ceritanya itu 2011 itu saya lulus sekolah. Pak Jokowi ini datang ke Jakarta. Ngumpulin 10 anak muda di Jakarta, salah satunya saya. Kita dikumpulkan di daerah Hotel Borobudur. Tiba-tiba Pak Jokowi ngomong, gimana kita bisa menang? Itu singkat ceritanya. Terus saya juga bingung kan, wah gimana ini? Pak Jokowi bilang, saya ini nggak punya keluarga atau nggak punya uang di sini. Gimana kita bisa menang di Jakarta? Nah, kira salah satu timnya ngomong belusukan. Saya bingung, belusukan itu apa? Tiba-tiba kecetuslah. Belusukan itu turun ke gang-gang. Akhirnya hari pertama itu kita turun di Guji Baru, di Tanjung Duren. Sorenya turunlah di Penjaringan. Kebetulan di Penjaringan itu padat penduduk dan ya salah satu mungkin ada yang jahil ya, Pak Jokowi dompetnya hilang di sana, dan sampai sekarang makanya Pak Jokowi kalau ngeliat saya mungkin ketawa-ketawa, mungkin mindsetnya Penjaringan itu wah dompet saya hilang di sana gitu. Itu aja sih sebenarnya. Oke, tapi selama Pak Jokowi ini jadi gubernur berarti ngikutin aktivitasnya? Insya Allah ngikutin. Berarti kemarin-kemarin pas sama Pak Jokowi itu di Balkot terus? Di Balkot terus saya tiap hari. Oh, di Balkot terus. Ngikutin aktivitasnya kemana-kemana gitu? Ngikutin. Oke, berarti ini ya. Mungkin ini nih para pemirsa yang dulu sempat melihat Bang Heru ini mukanya nggak familiar gitu kan, dulu sempat ngikutin Pak Jokowi saat menjadi Gubernur DKI Jakarta ya. Oke, kita balik lagi ke masalah DPRD. Tadi anak muda yang mempunyai harapannya pun dari anak muda, dan akhirnya memberikan harapan tersebut juga ke seorang anak muda. Ada beban tersendiri nggak sih Bang mungkin, atau apalagi kan ini untuk pesaing-pesaingnya sendiri kan nggak cuma anak muda ya, ada mungkin orang-orang tua yang sudah berpengalaman di perpolitikan seperti itu. Ada mungkin beban seperti itu? Kalau untuk beban itu memang ada ya. Yang pertama beban kepada keluarga, terutama anak istri, harus ditinggalkan dulu gitu kan. Kita harus ke sana ke sini, ninggalin anak istri ya, bahkan ninggalin keluarga pulang malam atau pulang pagi gitu. Tapi saya jalanin ikhlas lah untuk bantu masyarakat yang ada di Jakarta gitu. Mudah-mudahan yang saya bilang kemarin, yang saya bilang tadi, saya ini jadi DPRD ikhlas aja. Terus juga pengen beribadah lebih aja gitu sih. Oke, beribadah lebih. Tapi saya lihat memang keikhlasan itu muncul, semoga nanti ke depannya pun tetap ikhlas ya Bang. Iya, betul. Tetap maksudnya kerja keras dan juga kerja ikhlas, karena kan kita tahu banyak pejabat-pejabat yang sudah di atas tapi akhirnya korupsi. Berarti kalau korupsi tidak ikhlas dong kerjanya. Iya, betul. Iya, betul. Oke, tapi Abang nih sebagai anak muda melihat sekarang anak muda seperti apa potensi untuk perpolitikan, atau mungkin anak muda melihat sekarang bangsa Indonesia seperti apa Bang? Yang pertama memang anak muda ini antipati kepada partai. Mereka juga nggak mau ikut serta dalam konsentrasi politik ini. Mungkin ada 55% pemilih pemula itu yang mereka tidak tahu arahnya kemana. Nah, makanya sasaran empuknya mereka-mereka yang nyalek ini ya anak muda gitu kan. Mereka bilang anak muda gini-gini, tetapi dirinya dia itu orang tua lah. Mereka bilang anak muda gini-gini, tapi mereka nggak pernah ngelakuin.
mereka cuman menjadikan anak muda ini korban politik aja. Setelah mereka jadi, ya anak muda tinggalkan. Nah, makanya anak muda sekarang harus melek politik lah. Apa itu politik dan apa kegunaannya politik atau gimana cara pandangnya politik itu seperti apa gitu. Nah makanya sampai sekarang juga saya terus konsolidasi ke teman-teman anak muda, kita harus turun, kita harus ambil tongkat kepemimpinan, semua yang pegang anak muda gitu. Ya orang tua cukup membimbing lah dan waktunya regenerasi gitulah. Waktunya regenerasi ya, karena kita juga tahu bahwa generasi milenial di Indonesia itu bisa dibilang sekarang yang terbesar ya. Kalau misalnya mungkin milenialnya sendiri tidak peduli bagaimana untuk bernegara dengan baik, bagaimana negara ini bisa maju ke depannya. Betul. Betul. Apalagi kan mencanangkan Indonesia emas 2045. Tapi kalau misalnya milenialnya masa bodoh seperti itu, apa nanti emasnya nih? Emasnya dari mana? Oke. Itu Dapil 3 DKI Jakarta. Permasalahan-permasalahan yang ada di 3 daerah itu apa aja, Bang, mungkin? Yang jadi konsennya nih nanti ke depannya? Mungkin status sosial ya. Sosial itu karena kan di sana pemukiman penduduk dan anak mudanya itu terbilang masih narkoba, masih tawuran gitu. Memang didikan kita di penjaringan itu atau apalagi di pesisir ya dari kecil itu keras. Kita dilibatkan dengan narkoba dan tawuran ya. Contoh lah misalkan kita ini kecil dulu, abang-abangan kita ini mengajarkan kita untuk berantem. Contoh misalkan lu berani gak sama dia gitu kan, berani ya udah cos langsung berantem gitulah. Makanya persoalan itu kita harus bangun dan saya dan kawan-kawan hadir dalam kegelisahan teman-teman untuk gimana kita mempersatukan anak muda di penjaringan gitu kan. Akhirnya kita bentuk Forum Pemuda Penjaringan, afiliasi dari geng-geng yang suka tawuran kita bentuk gitu. Mungkin setahun ke 2 tahun ini kalau kita ngumpul mereka paling yang kumpul hanya seberapa. Tapi kalau kita kumpul dengan agendanya tawuran, mungkin 2 patas atau 3 patas kumpul. Nah, Forum Pemuda Penjaringan ini kita bentuk sudah 4 tahun dan sekarang alhamdulillah teman-teman semua bisa rukun, guyup, bersatu gitu untuk kita bangun sama-sama penjaringan lebih lebih gotong royong lah gitu. Itu aja sih. Oke, berarti itu. Tapi kriminalisasi di daerah pesisir itu juga salah satu yang tinggi juga nggak sih, Bang? Mungkin bisa tinggi. Kebakaran kadang juga banyak. Kebakaran hampir seminggu sekali. Padat penduduk. Itu yang mungkin jadi PR juga nanti mungkin untuk kedepannya. Itu dia jadi PR. Tapi kan saya nggak bisa lihat sekarang ini gimana cara solusinya gitu kan. Mungkin nanti setelah jadi kita bisa pikirkan bareng-bareng. Intinya gitu. Tahu permasalahannya ini ya. Nanti akhirnya mungkin dengan tim juga ya Bang bisa problem solvingnya seperti apa seperti itu ya. Oke, tapi balik lagi kita ke anak muda, banyak juga ya Bang historisnya mungkin Abang sampai akhirnya ke sini di umur yang masih 30-an? 30. Dan sudah ke DPRD untuk nyalek dan dengan pesaing-pesaingnya mungkin lebih senior seperti itu banyak juga nih mungkin organisasi-organisasi lain yang dulu Abang lakukan gitu. Banyak sekali. Sosial gitu. Banyak lah. Mungkin teman-teman juga di daerah juga tahu lah apa yang kita sudah buat kemarin-kemarin. Enggak serta-merta saya maju DPRD gitu kan. Tapi kan histori itu sudah kita jalankan selama setahun-tahun berikutnya gitu. Itu aja sih. Oke Bang, ini sebagai calon legislatif yang kemarin sudah ada namanya ya, daftar calon sementara ya? Sudah. Dari KPU? Dari KPU. Tidak ada pengaduan dari masyarakat ya? Aman? Alhamdulillah aman. Aman. Oke, ini sebagai caleg pasti pengen dong dipilih sama masyarakat, khususnya di 3 dapil itu. Apa aja nih Bang, mungkin cara-caranya Bang mau mempromosikan apa aja sih caranya gitu? Caranya itu mungkin ya, saya salah satu, mungkin satu-satunya putra daerah yang ada di penjaringan, saya maju, mudah-mudahan penjaringan ini atau Priuk Pademangan bisa sama-sama bangkit untuk anak mudanya, terus juga kita sama-sama bareng-bareng membereskan permasalahan-permasalahan yang ada di penjaringan terutama, ayo kita bareng-bareng tekadkan suaranya buat
buat bulatkanlah suaranya ke saya gitu, buat dukung bareng-bareng gitu. Ya kita sih mau siapapun yang jadi, mudah-mudahan mereka amanah juga gitu. Tergantung garis tangan Tuhan lah gitu. Tapi saya mengajak ke teman-teman semua untuk bantu saya untuk bisa sampai di DPRD. Mungkin nanti setelah di DPRD juga kita bareng-bareng juga apa sih keluh kesahnya yang ada di wilayah masing-masing gitu sih. Intinya mau membangun wilayah tersebut bersama-sama agar lebih baik lagi. Iya, betul. Oke, tapi Bang sebagai anak muda, kadang ada ya beberapa orang tua mungkin yang underestimate nih dengan para pemimpin-pemimpin muda yang emang dia bisa apa? Kasarnya seperti itu. Nah, apa nih? Yang biasanya dilakukan Abang sebagai calon legislatif anak muda? Kalau ada pertanyaan seperti itu. Kalau saya sih cuekin aja, no comment. Kalau orang tua itu kan mereka itu mungkin sudah punya calon sendiri yang mungkin sudah dikontrak oleh calon yang lain gitu kan. Makanya mereka suka menjatuhkan anak muda gitu. Anak muda itu bisa apa? Anak muda itu dipandang sebelah mata sama mereka. Makanya saya bentuk teman-teman 4 tahun yang lalu sampai ada kata-kata anak muda akan dibawa ke arah politik sama Heru Margi Pangestu, ya saya cuekin aja. Mau dia ngomong apapun, saya ini sudah membangun dan sudah ada buktinya, gitu. Daripada mereka orang tua yang hanya bisa ngomong dan juga hanya bisa komen aja, tapi dia tidak bisa berbuat apa-apa, gitu. Dia hanya mewariskan mewariskan anak muda, cuman menjadikan korban politik dan kaum perubahan aja. Kalau misalkan caleg datang, taunya dapat duit, bagi-bagi, udah gitu. Nah, kalau kita kan enggak, kita sudah membangun dari 4 tahun yang lalu gitu. Makanya mereka suka sebel kalau saya bergerak di bidang sosial, pasti mereka pikirannya ini pasti akan dibawa sama saya gitu. Oke. Oh ya Bang, ini bintang tamu tapi saya lupa tawari minum. Sok minum dulu. Iya. Iya dong. Ini kopi apa ini? Until tomorrow. Seger juga ya? Seger ya? Nanti bisa lah ya kesini lagi ngopi-ngopi bareng anak istri gitu. Bisa. Atau mungkin sama anak muda yang lain kesini gitu. Ya, nanti mungkin teman-teman Karang Taruna kalau ada kegiatan di selatan bisa saya bawa kemari lah. Siap, harus ya. Bang. Di atas soalnya bisa karaokean juga. Ada ruang rapat ya? Ada. Asik gitu. Oke. Oke, itu dia pemirsa perbincangan saya dengan salah satu calon legislatif DPRD. Mungkin salah satunya calon legislatif Anda pemirsa di Penjaringan? Penjaringan, Priok, Pademangan. Oke. Nomor urut 1. Nomor urut 1, iya. Nomor urut 1 dari Partai Hanura. Hanura. Ya? Jangan lupa dipilih pemirsa. Nanti kalau udah dipilih jangan lupa sama rakyat ya. Insya Allah. Tetap amanah ya. Tetap jaga aspirasi masyarakat ya. Saya nggak akan kemana-mana dari lingkungan Jakarta Utara. Oke. Kalau misalnya sedikit lupa langsung aja ke rumahnya. Ya, bisa gedor-gedor pintunya. Bisa gedor-gedor. Atau sambit pakai bangku. Wah, takut. Itu ya, sifat-sifat orang-orang Penjaringan. Nah, iya. Wah. Oke, terima kasih pemirsa. Semoga Abang sukses pemilihannya. Terima kasih, Mbak. Sehat-sehat karena Amin. juga tubuh juga harus ada stamina ya buat Iya. nanti ke depannya sampai 14 Februari ya. Betul. 14 Februari baru pemilihan nih. Ke depannya masih tetap harus jaga stamina untuk jaga amanah rakyat seperti itu ya. Oke pemirsa, terima kasih banyak sudah menonton IBC Media dan Bang jangan lupa untuk apa? Ingatkan jangan lupa untuk like dan subscribe akunnya IBC Media. Oke. Teman-teman jangan lupa itu. Kita tonton. Ini acara keren. Oke. Terima kasih banyak Bang sudah bisa hadir sini. Siap, Mbak. Makasih. Oke, saya Dian Hardianti. Terima kasih, sampai jumpa. IBC Media. Menggapai cakrawala untuk Indonesia.